Baik, Grand Inspector. Jadi kalau bicara inspektor, itu orang yang melakukan pemeriksaan, ya. Pemeriksaan untuk membuktikan sesuatu. Jadi membuktikan sesuatu itu mungkin ada temuan-temuan, ya, temuan-temuan apa kerusakan, temuan-temuan tidak berfungsinya pada alat atau instalasi. Jadi inspektor ini ada pemeriksaan teknis, alat-alat teknis dan peralatan-peralatan teknis. Arti inspeksi, inspeksi artinya memeriksa. Jadi ada inspeksi mendadak, artinya memeriksa tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Jadi kadang-kadang kita perlu untuk suatu pembuktian, ya. Jadi kalau kita memberitahukan lebih dahulu, mungkin pihak yang diperiksa itu sudah memperbaiki semuanya gitu. Nah, untuk menemukan bukti-bukti, misalnya kadang-kadang orang melakukan inspeksi mendadak, sehingga inspeksi mendadak ini membuat yang diperiksa itu tidak siap. Mungkin dia kelihatan tempat kerjanya kotor, ya, bekerja tidak memakai APD, kemudian bekerja tidak sesuai prosedur, itu akan jadi langsung temuan sekaligus bukti. Nah, dalam melakukan inspeksi, bisa aja kita melakukan inspeksi tidak terjadwal atau tidak terencana. Jadi langsung datang dan kemudian melakukan pemeriksaan. Nah, kalau kita melakukan inspeksi untuk alat berat, kita harus tahu dulu, ya, tipe alat beratnya, jenis alat beratnya, dan kalau bisa kita sudah mempelajari petunjuk manual daripada alat berat tersebut. Jadi kita harus tahu benar-benar terlebih dahulu. Nah, itulah inspektor harus ada persiapan dulu, ya. Kemudian inspektor memeriksa hal yang berhubungan dengan fokus pemeriksaan, yaitu suatu alat atau instalasi teknis yang memang sudah disiapkan dahulu, ya, terutama checklist-nya. Kenapa kita memerlukan checklist? Karena kalau tanpa checklist, akan banyak hal-hal yang mungkin seharusnya kita periksa, akhirnya terlewatkan. Jadi nggak bisa kita melakukan inspeksi dengan mengandalkan daya ingat. Apalagi nanti kalau kita nggak buat catatan, banyak hal-hal yang mungkin tadinya jadi temuan kita lupa. Oh, di mana lagi nih yang tadi ada apa? Saya lihat kerusakan gitu kan. Kalau dengan checklist, sekaligus kita bisa mencatat di situ, ya, bagian-bagian sudah kita periksa, kemudian ada bagian-bagian yang ada temuan-temuan keganjilan, ya, atau kerusakan. Nah, kita bisa catat dan bikin catatan. Memeriksa artinya membandingkan dengan suatu standar normal atau keadaan normal. Jadi kalau kita bilang, oh ini kayaknya penyok, berarti normalnya nggak penyok, kan? Jadi untuk itu seorang inspektor harus tahu standar normal seperti apa. Nah, hal ini bisa didapatkan inspektor melalui standar-standar nasional, standar-standar internasional, atau dari buku manual alat yang bersangkutan. Ya. Jadi acuannya seperti itu, ya. Kalau nggak ada standar nasional, standar internasional adalah acuan dari manual book dari peralatan yang bersangkutan. Dalam keadaan normal, untuk keadaan normal, ya, keadaan normal ini bisa didapatkan oleh satu acuan atau standar, ya, atau tadi saya bilang manual book.
Kemudian memeriksa artinya melihat. Melihat itu ya dengan mata tentunya ya. Kemudian memperhatikan. Memperhatikan itu melihat dengan lebih teliti. Ya, memperhatikan. Kemudian mengamati. Nah, mengamati ini berarti lebih detail ya. Kalau memperhatikan lebih teliti, mengamati lebih detail. Ya, lebih detail artinya semua bagian ya dari satu alat itu kita lihat, kita perhatikan ya, dan kemudian kita amati. Kemudian membandingkannya dengan suatu standar normal, lalu mengambil kesimpulan. Ya, apakah ini suatu kerusakan atau ketidaknormalan atau bukan. Inspeksi bisa dilanjutkan dengan pengujian. Jadi pengujian ini berarti melakukan suatu tes fisik ya. Pengujian juga ada dua jenis ya, yaitu uji tidak merusak. Jadi pengujian ini tidak merusak apapun, ya, tidak merusak bagian-bagian dari alat berat, tidak merusak hal terkecil pun di alat tersebut. Tapi pengujian ini dilakukan untuk mengetahui satu hal, ya. Apakah ada kerusakan, ya, apakah ada ketidaknormalan, apakah ada tidak sesuai dengan satu standar dan sebagainya. Dan kemudian pengujian ini juga ada jenis pengujian yang merusak atau destructive test. Nah, ini kalaupun harus dilakukan ya untuk hal-hal tertentu saja ya. Untuk hal-hal tertentu dilakukan pengujian yang merusak. Merusak itu artinya ada satu bagian atau bahan yang mungkin akan ya dirusak lah gitu ya. Mungkin dipukul atau apa gitu kan. Walaupun mungkin kerusakannya tidak seperti kita pikirkan mau kerusakan tabrakan atau enggak. Kemudian jika memang dirasa diperlukan, regulasi peraturan perundang-undangan serta standar yang mengatur apakah inspeksi dilanjutkan dengan pengujian, serta kapan pengujian dilakukan. Ya. Jadi tentukan jadwalnya. Pengujian memerlukan alat bantu, ya, seperti alat ukur, ya mungkin mengukur dimensi, ya, dimensi panjang, lebar, tinggi, dan sebagainya, dan alat bantu lainnya. Nah, kalau NDT, ya ada tipe-tipenya juga ya. Apakah dengan tipe dengan memakai magnetik, kemudian dengan memakai semacam ini kayak suatu zat cair ya, zat cair kemudian dioleskan, nanti zat cair itu akan menyerap dan kemudian disemprot, akan terlihat kalau ada retakan-retakan gitu. Dan banyak-banyak lagi metode lainnya. Sekarang alat-alat sudah semakin canggih sehingga akan dengan mudah mendeteksi jika ada suatu bahan logam yang mungkin berongga ya, atau ada retak dan sebagainya, itu akan mudah ditemukan. Nah, khusus untuk lifting activity atau aktivitas pengangkatan, ini tentu memerlukan alat bantu angkat yang berfungsi dengan normal. Karena kalau sudah ada sedikit kerusakan saja, tentu saja alat ini atau alat bantu angkat ini tidak bisa mengangkat sesuai dengan tenaga yang ada. Berarti SWL-nya itu harus dikurangi. Ya. Inspeksi juga memerlukan legalitas, berupa dokumen-dokumen legal seperti siapa pabrik pembuat, hasil pengujian awal ya di pabrik, kemudian sertifikat bahan,
sertifikat pengesahan pemakaian ya, sertifikat untuk izin produksi ya, dan dokumen legal lainnya. Jadi nanti apabila kren ya, kren yang baru, ini dokumen-dokumen legalnya harus lengkap. Terutama dokumen jual beli juga harus ada. Jadi harus resmi ya. Jadi jangan sampai ini barang bodong. Bodong itu artinya dari black market atau tidak resmi. Ya. Jadi kalau dari impor pun impor yang tidak resmi ya, tidak melalui Departemen Bea dan Cukai, tidak melalui diketahui oleh bagian pajak dan sebagainya. Nah, sebagai inspektor harus tahu juga ya barang-barang yang ilegal, sehingga jangan sampai nanti Anda melakukan inspeksi terhadap barang-barang ilegal, lalu kemudian mengurusnya, dan barang ilegal ini memiliki bukti sah untuk izin pemakaian. Nah, nanti setelah ada kalau ketahuan, ya tentu saja inspektornya ini akan terbawa-bawa. Kemudian proses inspeksi diakhiri dengan pembuatan laporan. Laporan ini melampirkan berita acara untuk pemeriksaan atau inspeksi, dan kemudian hasil-hasil inspeksinya, dan kemudian surat permohonan penerbitan izin atau pengesahan pemakaian. Ini inspeksi untuk alat berat dan juga kren ya. Jadi kren di sini bukan keren, tapi istilah bahasa Indonesia keran angkat. Ya. Jadi kalau keren, wow keren gitu, kayak istilah anak muda. Oke, kita lihat untuk apa saja sih yang perlu diperiksa. Nah, pertama kita melihat legalitasnya ya. Legalitas atau pemeriksaan administrasi. Di sini kita perlu mengetahui siapa boleh bertanya, Pak? kren. Tanya jawab nanti ya. Nanti selesai sini baru dibuka ruang tanya jawab. Kita perlu mengetahui siapa pemilik kren ini. Alamatnya di mana ya, harus sesuai dengan KTP. Kemudian pemakainya. Ya, kalau seandainya pemiliknya menyewakan atau merentalkan alat berat ya. Jadi pemakainya siapa? Kemudian pengurus atau kontraktor utama atau subkontraktor atau penanggung jawabnya. Nah, jadi penanggung jawabnya apakah satu badan atau satu nama orang ya. Jadi dia yang bertanggung jawab. Kemudian lokasi pemakaiannya di mana? Ya, disebutkan nama alamat lengkapnya. Lalu nama operatornya. Jadi operatornya juga harus memiliki legalitas. Artinya sudah memiliki surat izin untuk mengemudikan alat berat tersebut ya, untuk dalam hal ini kerennya. Jadi dia harus memiliki lisensi K3 operator kren. Kalau dulu namanya surat izin operator atau SIO. Jadi sudah harus legal ya. Kita nggak bicara soal hal-hal yang ilegal atau tidak resmi. Kemudian jenis pesawat angkatnya. Ya. Dalam hal ini jenisnya adalah keran angkat atau kren. Lalu pabrik pembuatnya. Jadi dibuat oleh siapa? Apakah Komatsu umpamanya, ya, atau Caterpillar, atau yang lain-lainnya. Sekarang banyak produksi kren juga buatan Tiongkok ya. Kemudian merek atau tipenya. Jadi nanti ada mereknya ya, lalu tipenya seperti apa. Nah, merek ini ya tadi ya, mungkin sama dengan nama pabrik pembuat, mungkin aja dia ada tipe atau merek lainnya. Ya, apakah merek Komatsu atau Caterpillar atau yang lainnya.
Lalu tipenya, nanti ada tipenya ya, kode tipenya segala macam. Tahun pembuatan, nah, juga harus jelas tahun pembuatannya apa. Itu nanti akan tercantum dalam surat-surat legalitasnya, ya, dokumen legalitas. Kemudian ada nomor seri ya, nomor seri atau nomor unit dari kren tersebut. Lalu kapasitas, ya, tonasenya. Lalu standar yang dipakai, ya. Apakah kita memakai standar dari SNI, apakah kita memakai standar ASME, atau kita memakai kedua-duanya, atau kita memakai standar dari Kemnaker ya, untuk melakukan pemeriksaan ini. Kemudian digunakan untuk, jadi ini digunakan untuk apa? Ya, keperluannya apa? Apakah di pertambangan, apakah di pelabuhan, apakah di suatu pabrik ya. Lalu izin pemakaian ya, ini legalitas diminta juga. Sudah ada izin legalitas dari pemerintah setempat ya untuk kren ini umpamanya. Lalu sertifikat operator. Ya tadi yang nama operator sini, kemudian dicantumkan nomor sertifikatnya. Lalu data riwayat pesawat. Ya, di sini dijelaskan sedikit mengenai riwayat pesawat itu ya secara singkat. Apakah ini pertama kali langsung dari pabrik atau ini sudah dari pihak beberapa pihak ya sampai akhirnya dipakai pada saat ini saat pemeriksaan ini. Nah, kemudian setelah dokumen administrasi atau pemeriksaan administrasi ya. Jadi bagaimana kalau umpamanya ini data-datanya ada yang nggak lengkap? Ya, segera diusahakan oleh pemiliknya atau pemakainya untuk mencari data-data yang sah ya. Jadi harus jelas ini. Jangan sampai ini data-datanya kurang lengkap, ya itu akan nanti dipertanyakan. Dan inspektor juga yang ikut bertanggung jawab ya. Jadi jangan sampai inspektor itu melakukan pemeriksaan untuk barang yang ilegal. Itu aja. Dan nanti akan terseret-seret masalah hukum. Kemudian untuk data teknis. Ya setelah data administrasi, maka ini masuk ke data teknisnya. Spesifikasi kren. Tinggi angkatnya ya. Jadi kemampuan tertinggi boomnya itu bisa melakukan pengangkatan. Lalu panjang boomnya nanti diukur ya dimensinya. Kemudian berat kendaraan bisa dilihat daripada data spesifikasi daripada kendaraan tersebut. Kemudian di sini ada data kecepatan hoisting. Ya, kecepatannya harusnya sudah ada datanya ya. Berapa meter per menit ya. Kemudian saat dia lowering berapa meter per menit. Lalu dia berputar slewing, kecepatannya round per minute ya. Dalam satu putaran dalam 1 menit itu berapa putaran. Kemudian kecepatan travelingnya saat dia berjalan itu berapa kilometer per jam maksimalnya. Ya, kalau belum ada data-data lengkapnya mungkin ya dicek aja langsung di lapangan. Tapi harusnya sudah ada data-data di spesifikasi kendaraan. Kemudian data-data dari motor penggeraknya. Ya, merek motor penggeraknya, kemudian tipenya apa, jumlah silindernya, lalu putarannya, RPM-nya, nomor serinya. Kemudian
daya dari motornya, biasanya berapa HP atau horsepower. Lalu frekuensi ya, kalau dipakai tenaga listriknya ini frekuensi 50 atau 60 Hz. Dan kemudian sistem pengereman. Nah, sistem pengereman ini ada di hoistingnya, ada di slowingnya, ada di saat travelingnya. Berarti ini kendaraannya ya, traveling. Jadi untuk hoisting ya, ini tipe dan jenisnya ya. Di slowingnya tipe dan jenisnya, traveling tipe dan jenisnya, kapasitasnya ya, pengeremannya, baik di hosting, slowing, dan traveling. Kemudian sistem pengeremannya. Sistem pengereman kalau di kendaraan biasa, di kendaraan ringan ya, itu ada yang namanya DBS. ABS. DBS mah bank itu. Anti-brake anti-brake system ya. Jadi pengereman yang tidak ngagetin gitu ya. Tapi dia dapat berhenti perlahan. Nah, nanti jenis ininya bisa dilihat ya, jenis pengeremannya daripada di spesifikasi kendaraan. Kemudian untuk kait, bukan kepala inspektur tambang ya. Ini kait ini hook. Hook utamanya. Tipenya apa, kapasitas kaitnya itu ya, atau hooknya, kemudian materialnya dari jenis apa, bahannya apa. Apakah dari baja ya, atau baja tuang. Kemudian ada mungkin hook tambahan, additional hook. Nah, di sini juga dicatat tipenya apa, kapasitasnya berapa ton, dan kemudian materialnya dari bahan apa. Jadi, data-data ini biasanya semua ada di spesifikasi kerennya. Ya. Nah, bagaimana kalau tidak ada data-datanya di spesifikasi keren? Ya, berarti inspektor harus memastikan bahwa ini legal ya. Pertama legal dulu. Yang kedua, baru inspektor akan mencari tahu ya, umpamanya data-data seperti ini. Biasanya kalau di internet tuh sekarang, zaman internet, mudah sekali mencari data dan informasi. Tapi yang penting setelah mengetahui bahwa kren ini adalah kendaraan yang legal, maka kalaupun sudah cari-cari ini datanya nggak ada juga, it's okay lah. Kemudian data teknis untuk wire rope-nya atau tali kawat baja. Ya. Di sini juga tali kawat baja untuk hoist-nya, untuk boom dan pendannya ya, additional boom-nya. Jadi tipenya untuk hoisting ada tipe utama dan additional atau tambahan. Nah, sini dicatat tipenya seperti apa, kemudian jenis konstruksinya ya, jenis pulinya seperti apa, diameternya. Jadi diameter dari tali kawat baja ini. Begitu juga di boomnya dan di pendannya. Ya, ini data-data teknis yang harus dicatat sebagai awal ya. Ini belum masuk ke pemeriksaan ini. Jadi masih berbentuk administrasi. Jadi inspektor harus tahu semuanya, memastikan bahwa ini kendaraan yang legal, dan kemudian detail-detail kerennya dan juga bagian-bagiannya. Nah, kemudian baru di sini melakukan pemeriksaan.
Ini ada yang pertama konstruksi kerangka. Konstruksi kerangka, kemudian bagian-bagiannya, nama bagian, dan di sini komponen ya, atau bagian dari nama bagian ini. Baru di sini dicek ya, dicek secara visual kondisinya. Jadi ini semua masih pemeriksaan visual ya. Pemeriksaan visual dengan penglihatan. Di sini nanti ada konstruksi bagian bawah, kemudian konstruksi bagian bawah ini untuk crawler ya, rantai. Ini untuk konstruksi bagian bawah mobile crane dengan ban. Nah, yang pertama ini untuk crawler. Ya, cek crawlernya ya. Bagaimana kondisinya, baik atau buruk. Nah, untuk bentuk baik atau buruknya, tentu saja inspektor harus tahu ya, kondisi normalnya seperti apa. Jadi, biasanya di spesifikasi, harusnya ada gambar ini. Ada gambar ya kondisi normalnya. Itu akan bisa dilihat. Kalau enggak, ya mungkin inspektor akan bisa cari ya di internet untuk spesifikasi jenis crawlernya ini. Biasanya nanti akan ketemu gambarnya. Dan dia harus lihat ya, kondisi normalnya itu seperti apa. Soalnya kalau dia nggak tahu kondisi normalnya, bagaimana dia akan mengatakan baik atau buruk ya. Nah, yang kedua mungkin akan terlihat lah kalau udah ada apa retak-retak atau apa bengkok-bengkok, ya pasti kondisinya buruk ya. Jadi dengan melihat visual, di sini inspektor bisa melakukan penilaian. Bisa dibandingkan dengan acuannya ya, acuan kondisi normalnya atau standar-standar yang ada, atau bisa melihat sendiri ya, pakai logika bentuknya seperti apa, maka inspektor akan bisa mengatakan apakah itu dalam kondisi baik atau buruk. Kemudian sini ada keterangan, mungkin bisa diberikan catatan sedikit. Nah, umpamanya kondisinya buruk ya, ada bagian-bagian yang sedikit bengkok, umpamanya dan sebagainya. Kemudian kerangkanya ya, kerangka atau track frame-nya dari apa kelabang itu kan, kelabang ini seperti kendaraan baja ya. Nah, nanti kalau ada gambar daripada apa spesifikasinya itu akan jelas sekali kelihatan. Nah, ini bisa dilihat ya bentuknya apa juga, baik atau buruk. Lalu roller atas ya, pemutar atasnya, kemudian pemutar bawahnya, kemudian roda pengencang kelabang. Jadi ada bagian-bagian di mana hubungan antara bagian-bagian crawlernya itu ada pengencangnya, kemudian roda penggerak kelabang. Jadi nanti ada roda-rodanya juga ya, seperti tank panzer itu, ada roda-rodanya itu penggeraknya. Nah itu dicek juga, apakah dalam kondisi baik atau buruk. Kemudian rumah gigi penggerak. Jadi nanti ada sama seperti kendaraan ya, ada persnelingnya. Jadi dilihat nanti persneling untuk penggerak daripada crawlernya, apakah dalam kondisi baik atau buruk. Kemudian rantai penggerak dan sprocket. Nah biasanya juga nanti ada sama seperti kendaraan, penghubungnya itu suatu rantai yang dihubungkan dari apa digerakkan oleh gigi penggerak. Nanti akan dicek ya apakah kondisinya masih baik atau buruk. Kemudian sambungan antara truck frame dan track frame. Jadi sambungan-sambungan crawler ini ya, ini dilihat apakah kondisinya baik atau ada masalah. Nah, ini sebenarnya untuk crawler bukan menjadi satu bagian yang vital. Ini hanya untuk penggerak daripada crane crawler ini untuk bisa bergerak. Tapi kalau dia nggak bisa bergerak, ya tentu saja akan ada masalah juga untuk proses
pengangkatannya kan. Ya, ini jadi makanya harus diperiksa semuanya dalam kondisi yang baik. Nah, untuk petunjuknya nanti bisa dilihat dari manual book-nya ya. Mana bagian-bagian ini biasanya di manual book itu jelas sekali ya, ada gambaran-gambarannya sehingga inspektor juga bisa melihat, dan kalau sudah pasti tempatnya dia langsung akan mengecek ya untuk memastikan kondisinya baik atau buruk. Kemudian kalau konstruksi untuk kren mobile dengan ban. Ini cek ya roda dan bannya. Jadi apakah dalam kondisi layak pakai. Biasanya kalau bannya sudah haus itu akan terlihat ya. Sudah menipis dan sebagainya. Ini nanti dicek oleh inspektor ya. Apakah kondisi masih layak atau enggak. Kemudian gardannya. Kalau mobil LV ya ada umpamanya double gardan gitu. Ya, di sini juga untuk mobil keren yang dengan memakai ban, ya kita bisa lihat ya penggeraknya, gardannya. Lalu pengunci gardan, kemudian pengunci osilasi, poros penggerak, dan pengikat antar gardan. Ya, jadi nanti kalau inspektor masih belum pasti di mana letak posisinya, akan lihat nanti buku manualnya ya. Makanya buku manual itu menjadi penting, karena nanti gambaran daripada bagian-bagian daripada kren ini akan terlihat semuanya ditunjukkan, dan kalau sudah tahu langsung ngecek ke kendaraannya atau ke kerennya. Nah, jadi harus pastikan ya, harus dilihat. Kemudian kalau ada temuan, itu difoto ya. Umpamanya di sini jangan bilang apa, pengunci gardannya buruk. Nanti harus ada buktinya. Ya. Jadi difoto gitu. Difoto bagian tersebut dan kemudian di sini diberikan keterangan. Kemudian kaki penumpu. Ya, kaki penumpu ini untuk jadi apa? Fondasi ya saat kren ini akan melakukan pengangkatan. Di sini ada rumah lengan penumpu, kemudian lengan-lengan penumpunya, lalu ada dongkrak ya. Jadi biasanya nanti saat mau melakukan pengangkatan, maka yang berfungsi itu adalah kaki penumpu. Lalu ban-bannya itu akan terangkat. Nah, kadang-kadang juga perlu diperlakukan operasi sambil jalan. Maka berarti kaki penumpu ini tidak difungsikan. Tapi kalau ini difungsikan, berarti mobile kerennya dalam keadaan diam ya. Kemudian nanti dongkraknya akan mengangkat sehingga bodi daripada mobile keren itu akan terangkat dan ban-ban daripada mobile kerennya itu tidak menyentuh tanah. Kemudian telapak penumpunya dicek juga ya. Lalu sambungan rumah penumpu dengan sasis ya, atau rangka daripada truknya. Kemudian kunci-kunci pengaman penumpu. Ya, nanti walaupun nanti kaki-kaki penumpu ini itu akan ada alasnya, nggak bisa langsung ke tanah atau ke apa? Ke bumi ya, tapi harus dipakai alas. Jadi
Alasnya biasanya pakai kayu ya, kayu yang cukup kuat. Nah, cuman harus tetap dicek ya, semuanya rumah lengan penumpu ya, dongkraknya, telapaknya ini nanti akan uh, menjadi fondasi. Ini yang dikasih alas kayu. Lalu sambungan rumah penumpu dengan bodi daripada truk dan kunci-kunci untuk pengaman penumpu tersebut. Lalu kemudian di sini slewing-nya, ya. Jadi bagian berputar daripada kren tersebut. Nanti ada bantalan roller, ya, slewing-nya. Kemudian dudukan meja. Lalu sambungan atau pengikat, ya. Las, baut, murnya. Nah, ini kemudian dicek semuanya. Jadi inspektor juga harus memotong semua bagian-bagian ini ya, terutama bagian-bagian yang ada temuan yang dianggap buruk ya, itu harus dipoto dengan jelas. Kemudian untuk konstruksi bagian atas, nah ini akan memeriksa rangka dan sambungan-sambungan, kemudian sambungan gantry-nya ya, yang berhubungan dengan bagian pengangkatan, kemudian pengikat beban imbang, lalu dudukan pasak boom dan pasak boom. Jadi ini sudah memeriksa bagian awal dari boomnya ya. Ya, pengikat beban imbang, dudukan pasak boom ya, dan pasak boomnya itu sendiri. Ya nanti kita lihat mungkin sedikit gambarnya. Jadi ya kembali di sini. Kalau seandainya inspektor ragu-ragu ya, nah dia harus melihat kembali manual bukunya, melihat gambarnya, sehingga semua bagian-bagian ini konstruksinya itu jelas ya. Jelas dia periksanya juga jangan sampai salah ya. Umpamanya dia meriksa dudukan pasak boom, lalu menyangka bahwa ini pasak boom. Ya, padahal ini dudukannya. Nah, untuk itu acuannya adalah gambar daripada krennya sesuai dengan buku manual yang dikeluarkan oleh pabrik. Kemudian konstruksi mesin penggerak. Nanti ada kopling, transmisi, kemudi, ya, rem atau roda ban, kemudian tromol jalan dan swing. Nah, nanti dicek semua ya, kopling kendaraannya. Ini berhubungan dengan kendaraannya. Transmisinya, ya. Kemudian kemudi jalan untuk roller, kemudi roda depan, roda tengah, kemudian roda belakang, lalu remnya, rem jalan, rem parkir, rem darurat, kemudian tromol, ya, tromol jalan dan swing, rumah kopling, kampas kopling, dan sepatu kopling, permukaan tromol kopling, tuas-tuas, pin-pin, baut-baut, silinder-silinder penekan, ya, pelindungnya, ya, ini semua dicek ya, sampai baut-bautnya juga. Ya, cuman kan kadang-kadang inspektor ngelihat secara keseluruhan aja ya. Tapi kalau mau detail, ya benar-benar diperhatikan. Cek, kadang-kadang ada bautnya yang kurang kencang ya. Jadi itu juga inspektor yang teliti. Tapi seringkali seorang inspektor itu ya satu bagian cek seluruhnya di potret, udah nganggap udah oke. Ya itu sikap yang kurang kurang positif ya, karena mungkin dia harusnya mengecek semuanya. Walaupun sudah pasti mungkin ini semuanya sudah kencang ya, tapi nggak ada salahnya kan dicek lagi ya, bukan baut-bautnya ya.
pin-pin, murmurnya segala macam. Ya, mungkin memakan waktu yang cukup lama jadinya. Nah, tapi itulah seorang inspektor ya. Harus ngecek nih semua satu-satu. Kalau bisa semuanya difoto satu-satu ya, sampai lengkap. Ya, kalau nggak mau ya saat ada temuan aja itu baru difoto umpamanya. Ada temuan dalam kondisi buruk, ya itu difoto. Ya. Kemudian masih konstruksi mesin penggerak ya. Ini kopling cakram dan rem jalan ya. Kemudian rem putar atau swing brake, rumah gigi. Kopling cakram dan rem jalan. Ini cek lagi rumah remnya, kampas dan sepatu rem, permukaan tromol rem, gigi kopling, tuas-tuas, pin-pin dan baut-baut, dan pelindungnya. Ya. Safety devices-nya. Atau bagian penutupnya lah gitu ya. Lalu untuk rem putar, swing brake, rumah kampas dan sepatu rem. Ini untuk slowing-nya ya. Dia juga ada remnya. Kampas dan sepatu rem, permukaan tromol rem, silinder penekan, tuas-tuas, pin-pin dan baut-baut, dan pelindung. Kemudian untuk rumah giginya, rumah gigi swing, rumah gigi jalan ya. Jadi bedakan antara swing dengan jalan ya. Ini untuk yang bagian berputar. Dan gigi lainnya dan pelindung lainnya. Jadi cek salah satu. Ya. Kalau masih kurang jelas di mana, lihat lagi manual book-nya, gambarnya, petunjuknya di mana. Dan kemudian cek. Kalau ada temuan, ada sesuatu yang kondisinya menurut inspektor buruk, ya difoto, ya, kemudian beri catatan. Ya ini slowing-nya ya untuk bagian berputarnya. Di sini tentu ada tromol remnya nih. Nah, kemudian ini bagian dari kopling untuk slowing-nya. Ini brake-nya. Brake jalan. Kemudian di sini ada layer, bukan layer bahasa Sunda ya, layer atau winch, atau kerekan lah, kerekan utama. Nah, di sini nanti yang dicek dudukan layernya, permukaan tromol gulung atau drumnya, kampas dan sepatu rem, kemudian permukaan tromol rem, rumah rem, kampas dan sepatu kopling, permukaan tromol kopling, tuas, pin, penggerak rem, dan baut. Lalu untuk silindernya, silinder penekan hidrolik, silinder penekan udara, pengunci, baji dan raket ratchetnya, tromol pengontrol penurun beban, sprocket gigi penggerak rantai, rantai penggerak, dan kopling. Ya. Jadi dicek semuanya, apakah dalam kondisi baik atau buruk ya. Jadi ini sudah masuk ke alat bantu angkatnya ya. Nah nanti kalau memang kurang jelas ya dilihat lagi nih manual book-nya untuk gambarnya masing-masing. Kemudian winch tambahan atau layer tambahan. Oh, tadi yang utama nih yang tambahan ya. Dicek lagi dudukannya, permukaan tromol gulungnya, lalu kampas dan sepatu rem, permukaan tromol rem, rumah rem, permukaan tromol kopling, kampas dan sepatu kopling, rumah kopling, tuas, pin, penggerak rem dan baut, serta pengunci.
Dicek satu-satu, ya, diperhatikan, diamati satu-satu. Kemudian untuk kerekan boomnya, ya, liar atau winch boom, sama ya, dudukan liar, kampas sepatu kopling, permukaan tromol kopling, rumah kopling, kampas dan sepatu rem, ya. Jadi untuk menggerakkan winch-nya atau kerekannya ini dia ada rem juga ya dan kampasnya. Permukaan tromol rem, rumah rem, pengunci, gigi planetary, kemudian rem planetary. Nah, nanti kalau inspektor kurang jelas, kembali lihat ke buku manualnya gambarnya. Ya, ini gambaran dari satu winch ya. Ini kerekannya. Ini di sini kan ada tromol remnya sehingga dia bisa diturunin, dinaikin, diberhentiin gitu ya. Jadi dari sini nanti berhubungan dengan motor penggerak ya. Ada motor penggerak untuk fungsi kontrolnya. Lalu dari motor penggerak ini nanti akan menggerakkan hidrolik ya. Jadi untuk pengangkatan nanti akan pakai sistem hidrolik. Jadi motor akan mengontrol hidrolik nanti mungkin akan menggerakkan untuk naik turunnya ya pengangkatan beban dengan memakai tenaga hidrolik. Ya ini tromol drumnya ya untuk tali bajanya. Ini. Nanti hubungannya langsung ke winch-nya ya. Nah, di sini nanti digerakkan oleh motor. Ini gambar sederhana. Jadi bagaimana dari pengontrol motor ya. Ini kemudian menggerakkan tromol drumnya lalu akan ini mengangkat atau menurunkan beban. Ya, ini contoh winch dan hoist-nya. Perlengkapan hidrolik. Di sini komponen-komponen untuk hidroliknya ya, ada motor hidrolik, ya, motor liar utama, motor liar tambahan, untuk boomnya juga ada motornya, untuk swing ada motornya, kemudian pompa hidrolik, ya, saluran hidrolik, lalu katup pengontrol, katup relief, katup liar utama, katup liar tambahan, katup liar boom, katup gerakan boom, katup silinder kemudi, katup osilasi, katup gerakan penumpu. Nah, ini kemudian silinder hidroliknya, ini bagian-bagian dari silinder hidrolik. Ini katup pengontrol ya tadi ya, katup pengontrol. Ini motor hidrolik bagian-bagiannya, lalu ada pompa hidrolik, saluran hidrolik, kemudian katup pengontrol. Nah, silinder hidrolik ini terdiri dari bagian-bagian silinder gerakan boom, silinder penumpu, silinder roda kemudi, silinder osilasi, silinder teleskopik, ya, hubungannya dengan boom nanti. Lalu ada saringan hidrolik, tangki hidrolik, dan akumulator, ya, aki. Jadi semuanya ini sistem hidrolik, silinder hidrolik, saluran hidrolik, pompa hidrolik digerakkan oleh motor hidrolik. Ya, sehingga
dengan motor hidrolik ini akan bisa mengatur. Hidrolik ini kan gerakan untuk suatu cairan ya, cairan ya dengan suatu luas tertentu, kemudian cairannya dipindahkan ke satu tempat lainnya ya, silinder lainnya dengan luasnya lebih luas, sehingga akan terjadi perpindahan energi tenaga ya berapa kali lipat. Nah, itulah yang membuat hidrolik ini bisa mengangkat ya atau menurunkan beban-beban yang sangat berat yang memakai konsep hidrolik. Ada lagi yang namanya pneumatik. Itu konsepnya sama seperti hidrolik, cuman kalau hidrolik menggunakan cairan ya atau minyak. Kalau pneumatik ini dengan udara. Ya, nanti ada beberapa hoist yang pakai konsep pneumatik ya. Jadi dengan penggerak udara. Ya, ini contoh hidrolik. Jadi kayak apa? Apa namanya? Nah, di sini sebenarnya sistem hidrolik ini cairan ya, cairan dalamnya, sehingga dengan cairan ini ditekan satu cairan, dia akan menggerakkan cairan dengan permukaan yang lebih luas sehingga tenaganya berkali lipat. Ya, ini sama seperti dongkrak ya, model dongkrak, sehingga dengan tenaga yang sedikit kita bisa mengangkat sebuah beban yang jauh lebih berat. Ya, dengan penemuan konsep hidrolik inilah maka ditemukanlah alat-alat berat ya, yang bisa mengangkat berat hingga puluhan ton. Ya, ini suatu gambar sederhana dari sistem hidrolik ya. Jadi sini ada hidrolik juga. Ya, dianggaplah ini umpamanya boomnya, kemudian ini jeepnya ya tambahannya. Di sini sudah digerakkan oleh tenaga hidrolik ya. Dia nanti akan mengangkat lurus gini ya. Nah, di sini sambungannya dari hidrolik juga. Nah, nanti sini ada penggerak motornya ya. Dan motor ini kita kendalikan kontrol sehingga dari ruang cabin operator itu bisa menggerakkan semuanya. Ya, di sini juga contoh gambarnya ya. Jadi ini kaki penumpuk atau outrigger. Dan di sini hidroliknya nih. Hidrolik. Ini suatu sensor load moment indicator ya dari kabin operator. Jadi dari sini bisa kelihatan ya berapa bebannya, berapa sudut kemiringan boomnya dan sebagainya. Nah, semuanya sudah ditempatkan sensor-sensor sini. Ya. Sehingga akan bisa terdeteksi dengan pusat sensornya atau load moment indikatornya yang diletakkan di ruang operator. Bahkan outriggernya ini juga dikendalikan oleh sini. Semuanya. Ya nih, contoh sistem hidrolik ya. Semuanya konsep hidrolik nih, alat-alat berat. Ya, di sini hoist atau winch ya. Dikendalikan dikontrol oleh motor-motor hidrolik. Dan kemudian ada motor kontrolnya.
ini hidroliknya. Kemudian sini pengontrolnya ya. Nah, kemudian yang kontrol bagaimana tali baja ini nanti diatur lewat winch-nya ya atau hoist-nya di sini, naik turun. Nah, sini perlengkapan pneumatik. Ini sama seperti hidrolik, cuman di sini menggunakan udara ya. Jadi pneumatik ini ada di kompresor ya, tangki dan katup pengaman, saluran udara bertekanan, saringan udara dan katup pengontrol. Ya, nanti dicek kompresornya, tangki dan katup pengaman, saluran udara bertekanan, saringan udara, katup pengontrol. Kemudian motor bakar. Ya, ini motor penggeraknya ya, dengan apa? Motor bakar itu maksudnya memakai mesin dengan proses pembakaran gitu. Berarti menggunakan bahan bakar. Jadi cek sistem pendinginnya, sistem pelumasannya, ya, dudukannya atau engine mounting, kemudian peralatan pengaman atau safety guard-nya, lalu sistem pembuangan gas sisa pembakaran, dan sistem pemasukan udaranya. Nah, ini semua untuk motor bakar. Nah, di Mobile Crane sendiri ini ada sistem pneumatiknya ya. Berarti ada hook juga yang memakai sistem pneumatik. Kemudian kerangka pengangkat ya, atau lattice-nya. Direction control valve 3. Ini pengontrolnya untuk arahnya. Flow control valve. Ya, ini juga bagian dari pengontrol ya, untuk flow-nya, penggerak tali. Pneumatik, nah ini ya. Semacam hidrolik tapi dengan menggunakan udara, pneumatik. Pneumatic cylinder. Kemudian wheel, udara. Wheel, roda. Body structure. Ini rangka daripada Mobile Crane. Kemudian tuba atau ya tuba yang hubungannya dengan pneumatic cylinder ya. Ya, ini gambaran mengenai pneumatik bersama dengan hidrolik, cuman menggunakan udara. Ini motor penggerak. Ya. Motor penggerak. Ini juga ya, motornya. Ini bagian isinya. Jadi dari ada can shaft-nya, ada valve lifter, ada tongkatnya. Ini cara kerja motor penggerak. Nah, ini motor penggerak. Ya, motor penggerak kran. Kemudian kita lihat ada boom. Boom atas, boom penyambung ya. Ini cek sistem bahan bakar atau fuel sistemnya, sistem pemindahan tenaga, akinya atau baterai, motor starter, ya penggerak boom, kabel instalasi, turbochargernya, rangka utamanya, rangka penguat, puli-pulinya ya, pelindung dan pengaman puli, alur bibir puli, pin-pin dan baut-baut penyambung boom. Kemudian boom penyambung ini rangka utamanya, rangka penguat, penyambung boomnya yaitu baut, mur, dan pin.
Ya, dicek satu-satu. Berarti ini harus manjat ke atas ya, harus ngelihat. Ya kalau ada alat bantu ya lebih bagus. Jadi umpamanya ada apa alat pengangkat untuk orang juga, nah kita bisa cek ya dengan lebih dekat. Gitu. Terus kalau nggak ada gimana? Ya mungkin kalau nggak ada alat seperti itu ya, kalau ada tangga yang memang aman bisa, tapi kalau nggak ya kita harus manjat, nah. Manjat ngecek ya semua bagian-bagian dari boom. Ya tentunya dengan memakai alat pengaman. Kemudian boom penyambung juga ya, rangka utama, rangka penguat, penyambung boom. Boom bawah, rangka utama, rangka penguat, pin boom bawah, penahan belakang, pin boom. Boom teleskop ya, yang di atas. Boom utama, boom seksi, puli atas, pelindung puli, penghadang tali kawat baja ya, stoppernya, alur bibir puli, pin pivot, puli pengantar tali kawat baja. Ya, ini sedikit gambarannya. Main boom, teleskopik, section dari teleskopik, dynamometer for the weight load automatic safe load indicator, heel, base, or foot section ya, bagian bawah boom, main hoist, auxiliary hoist, boom hoist or lift cylinder, ini silindernya. Kemudian sini auxiliary weight line ya, jadi tambahannya, kait tambahan, auxiliary hook ya, kait tambahan. Kemudian main hook, kait utama. Nah, kait utama ya tentunya di main hoist line ya. Ini additional hoist. Lalu ini boom extension. Dan di sini ruang operator. Ini ruang kemudi mobile crane. Dan ini outriggernya, kaki penumpuk ya, dengan sistem hidrolik. Center pin, center of rotation. Jadi sini titik penumpuk. Sekaligus ini pemberatnya ya. Counterweight di sini. Ini tadi pin pivot boom teleskop ya. Pin pivot boom teleskop yang saya tadi. Pin pivot ya. Bagian dari boom. Kemudian ada jib ya. Jib ini tambahan dari boom. Jib atas, jib seksi sekali, seksi 1, seksi 2, jib bawah. Nah, jib bawah ini hubungannya dengan boom utama ya. Jadi dicek rangkanya, rangka penguat, pulinya ya, hoistnya, pelindung puli, penghalang stopper tali kawat baja, alur puli, kemudian seksi 1 dan 2, rangka utama, rangka penguat, kemudian jib bawah, rangka utama, rangka penguat, pin jib, penyambung jib, jib stop, mas jib ya, ini bagian dari rangka jib, mas boom, rangka untuk pengangkat, blok puli, pembagi beban atas ya, blok puli, pembagi beban bawah, lower ball. Nah, nanti susahnya sih memang ini bagian yang tinggi ya, jadi inspektor harus mikir nih gimana caranya ngecek atas. Ya jelas harus pakai pengaman ya, pengaman. Walaupun harus
mengecek bagian-bagian ini. Atau ininya diturunkan nanti. Ya, jadi operatornya akan menurunkan hingga lebih rendah dan mungkin inspektor hanya tinggal pakai tangga pendek aja untuk ngecek. Ya, ini sedikit gambaran lagi ya, bagian-bagian dari ini. Swing mechanism, ya, ini untuk swing. Travel, ya, bannya. Chassis atau rangka, upperwork atau superstructure, hoist mechanism. Ini. Kemudian boom utama, tali angkat beban utama, tali angkat boom, tali pendan atas, tali pendan penyambung, tali pendan bawah. Kemudian fly jibnya, tali beban tambahan, tali pendan depan, tali pendan belakang. Lalu hooknya, hook utama, puli, ya. Ya, ini cara kerjanya seperti katrol lah gitu ya. Alur puli, bibir alur puli, bantalan puli, pin puli atau pasaknya, trunnion, mur dan bantalan putar, kunci kait, safety latch. Ya, biasanya hook itu harus ada safety latch-nya ya. Jadi jangan dihilangkan safety latch-nya. Pelindung puli, penghadang tali kawat baja, stopper. Jadi cek salah satu. Ya tadi memang bomnya diturunin ya, sehingga jadi lebih rendah dan bisa dicek oleh inspektor. Ya ini puli ya. Ini bisa 4 tali puli. Ini kait pengaitnya hook. Nah ini safety latch. Pengunci. Oh ini bisa 8 part lines ya. 8 jalur bisa. Jadi 4 sini 4 apa? 1, 2, 3, 4 kiri. False. Atau kita sebut false. Ya Pak? Kita sebut false. Nah ini gambaran sebenarnya. Oke, kemudian ada blok kait tambahan ya. Di sini berisi pemberat, bantalan putar, kunci pengaman kait, dicek satu-satu. Dan perlengkapan lainnya, ruang operator, jendela, pintu, kipas kaca, lampu-lampu, tangga atau anak tangga. Ya. Jadi cek juga harus ada anak tangganya. Pengaman tangga, ya pegangan, kaca spion, klakson, sinyal, alarm. Kemudian tombol handle, tuas-tuas, pedal kontrol, tanda penunjuk, ya, penunjuk untuk tekanan pelumas atau oli engine, tekanan oli hidrolik, tekanan udara, ampere meter, voltase, suhu motor, suhu transmisi, suhu atau tekanan minyak konverter. Ya, ini harus dipastikan oleh inspektor semuanya indikator-indikator ini bekerja ya. Kemudian tanda-tanda kecepatan atau speedometer, tanda bahaya lampu peringatan, tanda pengoperasian atau aba-aba, lalu sekring atau fuse, APAR, ya, harus ada tersedia APAR juga, alat komunikasi, serta kunci kontak atau master switch. Kemudian untuk blok kait tambahan, ini ada pembatas gerak naik atau turun, ya, tali kawat baja pengangkat utama, pembatas gerak naik atau turun, tali kawat baja pengangkat tambahan, kemudian pembatas gerak naik atau turun dari boom, pembatas gerak putar atau swing, level indikator, indikator berat beban, pembatas beban lebih, daftar beban atau load chart. Ya. Jadi load chart juga harus ada di ruang operator ya. Kemudian pembatas momen lebih, anemometer ya, petunjuk arah angin, kecepatan angin juga sini.
Jadi sebagaimana standar ya, operator harus melihat ya anemometer. Kalau kecepatan angin di atas 48 km per jam itu nggak boleh ada aktivitas pengangkatan. Kemudian pembatas gerakan kecepatan lebih, lalu radius atau sudut indikator atau angle boom, kemudian tabir pengimbang, ya, wind sail atau kontrol apa? Counterweight. Kontrol Counterweight. counterweight, oke. Counterweight. Indikator tekanan udara, indikator tekanan hidrolik, katup-katup pengaman, kunci pengaman tromol gulung utama, kunci pengaman tromol gulung tambahan, kunci pengaman tromol gulung boom. Jadi nanti ada tromol untuk apa? Untuk apa? Hoist utama, hoist tambahan, lalu ada untuk boom. Pembatas gerak teleskopik, penangkal petir. Jadi nanti disediakan juga ya untuk penangkal petir. Indikator ketinggian angkat. Nah, ini nanti semua dicek oleh inspektor. Cukup banyak ya. Bisa-bisa setengah harian nih. Bahkan seharian. Lebih. Kecuali Kalau seperti di malas. gambar tadi, kalau kan seperti di gambar tadi yang Bapak tunjukkan, itu dekran mungkin bisa setengah hari selesai. Tapi kalau mobile crane yang menggunakan outrigger dan 8 volts tadi, mungkin bisa 2 hari tuh Pak. Iya ya. Kalau kita cek melihat dari form yang ada di depan ini. Iya, makasih Pak Rifai. Ya, jadi Sama-sama Pak. memang kalau untuk kren, makanya akan berbeda dengan alat berat lainnya ya, yang mungkin tidak akan terlalu banyak yang diperiksa. Tapi kalau kren, ini banyak sekali yang diperiksa dan tentunya waktunya bisa ya sampai 2 hari lah ya untuk satu. Banyak banget. Banyak banget. Banyak banget. Banyak Nah, banget. itu baru pemeriksaan visual. Nah, di sini baru pemeriksaan pengujian ya. Di Ya. sini NDT, pemeriksaan tidak merusak. Ya, tali kabel baja ini harus diperiksa untuk NDT-nya ya. Untuk memeriksa bahwa ini tidak ada kerusakan ya. Dan untuk memastikan bahwa ini SWL atau WLL-nya tidak berkurang. Kemudian untuk NDT lainnya, boom teleskopiknya ya. Harus dicek juga dengan pemeriksaan tidak merusak. Lalu rangkanya ya untuk boom lattice-nya itu juga harus dicek. Karena nggak cukup hanya pemeriksaan visual ya. Mungkin di pemeriksaan visual kelihatan rangka lattice-nya ini bagus-bagus saja. Tapi setelah dicek dengan NDT, mungkin ada retak-retak atau apa, nah itu sudah harus diperhatikan ya, karena WLL-nya berarti akan berkurang. Kemudian yang dicek untuk NDT juga hook atau kait utama ya. Jadi di sini ada bagian-bagiannya, contoh di A ini ya. Ini dicek ya dengan bagian B. Jadi semuanya pakai NDT nih, semua bagian nih, A, B, C, D sampai I. Ini ada gambar-gambarnya. Ya, 3 hari lah ini ngeceknya. Kalau plus NDT dan ultrasonic Nah, mungkin bisa lebih dari 3 hari, Pak. bisa lebih ya. Bisa lebih. Iya, iya. Tetapi kalau hanya visual saja, ya kemungkinan 2 hari saja cukup. Oke. Karena latih boom dengan teleskopik boom itu yang membedakan. Iya. Lalu kait tambahan atau hook tambahan sama ya. Ceknya. Kalau penetran kan ini lebih lama ya. Ya. Disapu dulu macet, baru nanti semprot lagi yang ininya untuk melihat retakan. Clean up bracing.
Baru semprot Mm-mm. 2 kali kerja itu. 2 kali kerja. Udah gitu harus dipelototin lagi kan dilihatin. Oh iya, betul itu. Itu kenapa gajinya inspektor mahal ya itu. Kerjanya juga mahal gitu loh, Pak. Jadi inspektor boleh katakan yang bertanggung jawab terhadap keselamatan alat angkat tersebut. Amin. Betul. Terima kasih, Pak. Lalu drum utama ya, drum utamanya juga ini perlu dicek untuk NDT-nya, karena untuk memastikan bahwa dia nggak ada retak-retak. Karena kalau sampai ada retak, dia putus, itu tali ini juga putus, bebannya jatuh, wah itu bahaya sekali. Kemudian pulinya juga ya, puli hook tambahan di sini, ada bagian-bagiannya, dicek di apa, pakai penetran aja kalau ini. Ya, penetran. Kemudian ada pengujian, ya tadi NDT sekarang pengujian. Jadi pengujian dinamis, boom utamanya dicek ya. Kasih pertama 25% SWL atau WLL, 50%, 70%, dan 100%. Selama dan setelah pengujian telah diperiksa bagian bangun utama kran mobil, ini harus dicatat terjadi atau tidak terjadi kerusakan. Ya, sebelum dicek nih pengujian dinamis. Jangan sampai ternyata tadinya nggak ada kerusakan, malah setelah pengujian dinamis ada kerusakan. Nah, Lalu yang untuk teman-teman inspektor, khususnya kren yang ya, melakukan pengecekan pada boom tambahan ini atau flagship harus ekstra hati-hati. Harus ekstra hati-hati karena ketika 25%, 50% sama 75% itu beda sekali ketika kita melakukan pengetesan di angkatan 100%. Harus ekstra hati-hati di sini. iya, iya. Karena di situ Nanti. akan sering sekali terjadi atau muncul ya istilahnya beban kejut yang tidak terdeteksi oleh kasat mata kita. Kadang-kadang pergerakan daripada boom itu sendiri dan saat lowering maupun hoisting itu yang akan terlihat ketika di pengujian 75%. Dari 75% itu akan kelihatan bahwa kren tersebut mampu mengangkat atau tidak, ini inspektor harus ekstra hati-hati. Iya. Ya, terima kasih masukannya Pak Rifai. Kemudian eh, di sini pengujian statis ya. Pengujian statis, di sini dicek panjang boomnya berapa meter, sudut boomnya berapa derajat, lalu posisi boom terhadap pembawa, lalu radius angkatnya berapa meter, kemudian pemberatnya berapa, lalu beban kerjanya berapa kilo, dan kemudian beban ujinya berapa kilo. Ya. Jadi ditambah beban uji. Jadi sini sudah ada berat sebenarnya plus beban uji. Hasilnya apakah bagus atau apa. Ya. Jadi boom utama ini dicek ya dengan pengujian statis. Kalau tadi kan pengujian dinamis. Nah, ini dinamis. Kalau untuk pengujian yang statis Hmm. seperti ini, kira-kira kalau menurut Pak Mario, sudut yang diperbolehkan berapa derajat nih? Sudut boom itu yang paling aman. Eh, ya nanti kan dicek dari semua posisi sudutnya kan. Oh gitu. Nah ini kan ada berapa pengujian statisnya nih. Jadi sudut derajatnya berapa. Ini kan akan terlihat ya. Siap, Apakah siap. inspektor akan melihat ya. Apakah dari pengujian ini, boom utamanya ini kerjanya masih normal atau tidak. Dan kembali seperti kata Pak Rifai tadi, dan pengujian dinamis, pengujian statis ini juga ya diperlukan kehati-hatian ya. Karena jangan sampai Karena nanti, ah, karena beda pengujian ketika menggunakan lattice boom sama menggunakan telescopic boom, ah, panjang boom dan sudut boom itu akan beda banget.
Kalau dari sisi inspektor memang harus fokus pada sudut pengangkatan itu terlebih dahulu ketika akan diuji. Ya. Kalau lattice beam katakanlah 60 meter, beda dengan menggunakan teleskopik zoom yang dikatakan bisa diulur panjang, bisa diulur pendek. Sekarang pada kemampuan atau kemauan daripada inspektor untuk meminta pada operator panjang boom berapa, sudut berapa, ditentukan berapa beban yang bisa diangkat. Seperti itu kira-kira. Oke, terima kasih Pak Rifai. Ya, jadi ini juga untuk pengujian dinamis, statis, dan NDT ya. Iya, Jadi betul. tidak dilakukan setiap tahun juga. Ya, ini hanya pengujian-pengujiannya kita lihat dari regulasi peraturan perundang-undangan yang ada. Ada yang 2 tahun sekali, Iya. ada yang 3 tahun sekali ya. Jadi tidak setiap tahun. Kalau setiap tahun mungkin pengujian pemeriksaan visual aja. Belum tambahan juga sama ya, ada pengujian statis. Oke, hari ini kita sampai di sini dulu. Besok kita bahas SKKNI-nya ya. Jadi SKKNI ini yang akan menentukan kira-kira apa sih yang akan ditanya oleh asesor. Ya, besok kita bahas ya. Nanti hari Apa itu Kamis. SKKN, Pak? Ya, SKKNI apa itu? Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Oh ya, standar Ya. kerja Kompetensi Nasional Indonesia. Nah, jadi nanti yang diuji, yang ditanya oleh asesor ya itu nanti SKK berdasarkan SKK ini itu. Oke. Jadi kalau sudah tahu SKK ini ya sudah siap-siap kan, oh kira-kira begini yang akan ditanya oleh asesor. Oh, oke, siap. Hmm. Hari Kamis baru kita nanti tanya jawab ya. Jadi besok kita selesaikan materinya, hari Kamis kita tanya jawab, hari Jumat selamat berjuang gitu. Wah, lepas tangan dong. Jam berapa besok, Pak? Sama jamnya. Jam 3. Iya. Karena Pak Ya. Ilyas nggak bisa pagi kan Pak ya? Oh iya, betul. Hmm. Siap. Ini cuy-cuy juga. Nah, untuk Pak Barto dan temannya yang operator, ya ini jadi pengetahuan tambahan. Untuk materi operator kan sudah ada. Nah, itu juga nanti sudah berlatih aja bagaimana nanti pertanyaan-pertanyaan SKKNI-nya. Dan nanti hari Kamis ya kita satukan, kita tanya jawab aja nanti bebas di situ ya, sesuai skemanya masing-masing. Oke, Pak Rifai ada yang mau ditambahin mungkin? Ini Pak Rifai ini expertnya nih, instrukturnya. Cuman karena dia sekarang lagi ikutan ujian, nggak mungkin dia ngajar kan. Ikut belajar juga, masih ada perlu yang tambahkan. Nggak expert banget. Pak Salman, nggak ada pertanyaan nih. Sementara nggak ada, Pak Mario. Tapi paham kan? Masih menyimak, Pak. Ya, nanti dipelajari lagi Pak, dibaca-baca, semoga siap nanti Ya, pas ujiannya. Ya, Pak. Jadi nanti Pak Salman, Pak Rifai, sama Pak Ilyas ya, yang ikut ujiannya. Oke. Ini apa namanya? Oke, sebelum kita akhiri mungkin masih ada yang ingin tambahkan atau ditanyakan? Itu Jadi karena CAPD juga nggak fair dalam artian Ya, gimana Pak Salman? Oke, nggak ada Pak. Sorry. Nggak ada, oke. Kalau nggak ada, besok kita lanjut materi. Hari Kamis kita tanya jawab ya, sampai tuntas supaya siap ujiannya. Dan kita ketemu lagi besok jam 3 sore ya, Pita. siap. Selamat sore semuanya. Selamat sore, Pak.